Kembali lagi di channel Biosains. Kali ini, Biosains akan membahas materi pembelajaran tentang organ tumbuhan. Lalu, apa saja sih organ tumbuhan itu dan bagaimana fungsi dari setiap organ tumbuhan? Mari kita simak video berikut ini dengan seksama. Organ tumbuhan. Apa saja organ tumbuhan? Organ tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan yang terakhir ada biji. Jadi, organ tumbuhan itu terdiri dari 6 organ. Ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Kali ini, Biosains akan menjelaskan satu persatu dari keenam organ tumbuhan. Silakan disimak baik-baik. Organ pertama itu apa? Organ pertama adalah akar. Bagaimana akar itu berfungsi untuk tumbuhan? Akar adalah bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah. Lalu, apa fungsinya akar bagi tumbuhan? Akar berfungsi menyerap nutrisi dari unsur hara, yaitu berupa air dan garam mineral, yang nantinya akan diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi, fungsi akar yang pertama itu menyerap nutrisi dan unsur hara. Unsur hara ini berupa air dan garam mineral. Lalu, setelah akar menyerap nutrisi dan unsur hara, nantinya nutrisi dan unsur hara itu akan diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Ini adalah fungsi akar. Lalu, yang berikutnya, jenis-jenis akar. Ada berapa jenis akar? Akar berdasarkan jenisnya ada dua macam. Yang pertama ada akar tunggang dan yang kedua ada akar serabut. Akar tunggang dan akar serabut ini merupakan jenis-jenis akar. Akar tunggang biasanya dimiliki oleh tumbuhan dikotil atau tumbuhan yang memiliki biji berkeping dua. Akar tunggang terdiri dari akar pokok besar yang bercabang-cabang. Jadi, ketika diperhatikan gambarnya, akar tunggang itu awalnya akarnya itu besar. Lalu nantinya dari akar besar ini akan tumbuh akar kecil yang bercabang-cabang yang didasarkan dari akar besarnya. Nah, contohnya apa? Tumbuhan yang memiliki akar tunggang, contohnya pohon mangga, durian, jambu, dan lain-lain. Jadi, ini adalah akar tunggang. Sedangkan yang kedua ada akar serabut. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan monokotil atau tumbuhan yang memiliki biji berkeping satu. Akar serabut adalah kumpulan akar halus yang keluar dari pangkal batang. Jadi, jika diperhatikan, akar serabut itu adalah akar halus, di mana akar serabut ini keluar dari bagian pangkal batangnya. Jadi, nantinya dia akan melakukan akar serabut yang berukuran halus dan kecil. Contohnya apa? Contohnya ada pohon kelapa, pepaya, padi, dan lain-lain. Mungkin contohnya lain ada rumput. Nah, jadi ini adalah jenis-jenis akar. Selanjutnya, yang kedua adalah batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang menghubungkan akar dan daun. Lalu, bagaimana fungsi batang? Fungsi batang yaitu ada dua. Yang pertama, ada menopang tumbuhan. Yang kedua, menyalurkan unsur hara dari akar ke seluruh organ tumbuhan. Jadi, fungsi batang itu ada dua. Yang pertama untuk menopang tumbuhan dan yang kedua menyalurkan. Menyalurkan apa? Menyalurkan unsur hara dari akar ke seluruh organ tumbuhan. Jadi, tadi kita sudah bahas bahwasanya akar itu berfungsi untuk menyerap unsur hara dan nutrisi. Nah, selanjutnya unsur hara dan nutrisi ini akan disalurkan ke seluruh organ tumbuhan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis batang. Berdasarkan jenisnya, batang dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu batang kayu, batang rumput, dan batang basah. Dari ketiga jenis batang ini, kita akan bahas satu persatu mulai dari ciri-cirinya serta contoh tumbuhan yang memiliki ketiga jenis batang ini.
Yang pertama, batang kayu. Batang kayu memiliki ciri-ciri batang keras, tumbuh semakin tinggi dan besar, dapat diubah menjadi parabot, yaitu meja atau kursi. Nah, karena batang kayu ini memiliki batang yang keras, maka dia dapat diubah menjadi parabot perumahan. Dan contohnya ada meja atau kursi. Batang kayu ini ciri-ciri yang kedua ada semakin tinggi dan besar. Jadi semakin bertambah usia, semakin tambah tahun, maka batang kayu ini akan semakin tinggi dan semakin besar. Lalu contoh tumbuhannya apa yang memiliki batang kayu? Contohnya ada batang jati, mangga, jambu, dan lain-lain. Ini contoh dari batang kayu. Selanjutnya batang rumput. Batang rumput memiliki ciri-ciri teksturnya lunak, dalamnya berongga, punya ruas yang jelas atau garis-garis. Jadi, kalau batang rumput itu teksturnya lunak dan ketika kita pahami dari gambar ini, ketika kita sobek bagian batangnya, maka di dalam batangnya akan sedikit berongga. Dan di bagian luar batangnya itu memiliki ruas yang jelas atau garis-garis. Lalu, tumbuhan apa yang memiliki contoh dari batang rumput? Contoh tumbuhan yang memiliki batang rumput yaitu batang jagung, padi, dan lain-lain. Yang terakhir adalah batang basah. Batang basah memiliki ciri-ciri batangnya lunak, berwarna hijau, dan mudah dipatahkan. Jadi, karena batangnya basah, otomatis teksturnya lunak, sedang batangnya berwarna hijau, lalu karena lunak jadi mudah dipatahkan. Tumbuhan apa yang memiliki batang basah? Ada tumbuhan batang eceng gondok, bayam, dan talas. Jadi, disimpulkan bahwasanya dari ketiga jenis batang ini, yaitu memiliki ciri-ciri yang sangat signifikan di bagian tekstur batangnya. Batang kayu teksturnya keras, rumput dan basah memiliki tekstur yang lunak. Lalu, bagian yang dapat diamati adalah tumbuhnya akan semakin tinggi dan besar kalau pada batang kayu. Tapi kalau batang rumput dan basah tidak demikian. Ini jenis-jenis batang. Selanjutnya, organ tumbuhan yang ketiga adalah daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berbentuk pipih dan melebar. Lalu, apa sih fungsi daun itu? Daun yaitu memiliki fungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Fotosintesis itu apa? Fotosintesis adalah proses tumbuhan menggunakan energi cahaya dari matahari. Untuk apa? Untuk memasak makanannya sendiri agar bisa tetap bertahan hidup. Ini adalah fotosintesis. Selanjutnya, fungsi yang kedua yaitu daun dapat menjadi organ yang mengeluarkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Dan daun itu berwarna hijau karena adanya klorofil. Jadi, singkatnya adalah daun ini tempat terjadinya fotosintesis, yaitu membuat proses makanannya sendiri. Di mana? Ya, di daun. Lalu, daun ini dapat mengeluarkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Berdasarkan secara umum, daun itu kan warnanya hijau. Karena warnanya hijau, ya karena pada daun itu terdapat zat yang namanya klorofil atau zat hijau daun. Tetapi ada juga nih tumbuhan yang memiliki warna daun selain hijau. Lalu apakah dia dapat melakukan fotosintesis dan bagaimana caranya? Nah, yang pertama, karena zatnya ini sudah berbeda zat warnanya. Contohnya di sini ada zat warna jingga. Zat warna jingga ini adalah karotenoid. Jadi daun yang memiliki zat warna jingga, kenapa? Karena zat warnanya bernama karotenoid. Yang berikutnya ada zat warna merah keunguan, yaitu adalah antosianin. Yang terakhir adalah zat warna kuning, yaitu xanthofil. Jadi daun itu berdasarkan jenis daunnya atau warna pada daun itu ada 4. Kalau warnanya hijau berarti adanya klorofil. Kalau daunnya warna jingga berarti ada zat warna karotenoid. Kalau warnanya merah keunguan berarti zat warnanya antosianin.
Kalau zat warnanya kuning atau daunnya kuning berarti zat warnanya xanthofil. Ini pada daun. Selanjutnya, macam-macam bentuk tulang daun. Ada berapa bentuk tulang daun? Bentuk tulang daun itu yang pertama menyirip, yang kedua melengkung, yang ketiga menjari, dan yang terakhir ada sejajar. Dari keempat bentuk tulang daun ini, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, menyirip. Menyirip yaitu bentuk tulang daun seperti sirip ikan. Jadi kalau kita perhatikan, tulang daun ini di bagian tengah. Lalu bagian bagian tengah ini memiliki bentuk seperti sirip ikan. Nah, seperti ini. Jadi kayak tulang ikan. Nah, selanjutnya daun yang menyirip ini contohnya apa? Contohnya adalah daun mangga, jambu, rambutan, dan lain-lain. Yang berikutnya ada bentuk tulang daun melengkung. Bentuknya bagaimana? Nah, ketika kita perhatikan gambarnya, bentuk tulang daun melengkung itu melengkung dan ujung-ujungnya terlihat menyatu. Jadi, tulang daunnya itu ketika kita lihat, dia akan melengkung dari tepi lalu akan menyatu di bagian ujungnya. Jadi, karena melengkung, makanya terlihat menyatu di bagian ujungnya. Contohnya apa tumbuhan yang memiliki daun melengkung? Contohnya ada daun genjer, eceng gondok, sirih, dan gadung. Yang ketiga ada bentuk tulang daun menjari. Nah, karena namanya juga menjari, maka bentuknya akan seperti jari pada manusia ataupun makhluk hidup yang lainnya. Nah, ciri-cirinya apa? Bentuk tulang daun menjari seperti susunan jari manusia. Jadi ini tangkainya, ini tulang daunnya. Jadi seperti jari manusia. Contohnya apa? Tumbuhan yang memiliki bentuk tulang daun menjari. Contohnya ada daun singkong, pepaya, jarak, dan mentimun. Nah, ini bentuk tulang daun menjari. Yang berikutnya, yang terakhir ada sejajar. Kalau sejajar itu bentuk tulang daunnya garis-garis lurus yang sejajar. Jadi ketika kita perhatikan tulang daunnya itu, maka dia akan bentuknya itu lurus, sejajar di setiap helaian daunnya. Contohnya ada daun jagung, padi, tebu, dan rumput. Ini adalah macam-macam bentuk tulang daun. Selanjutnya yaitu macam-macam struktur helai daun. Berdasarkan struktur helai daun itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada struktur helai daun tunggal dan struktur helai daun majemuk. Apa maksud dari keduanya? Maksudnya adalah kalau struktur helai daunnya tunggal berarti adalah daun yang memiliki satu helai daun pada setiap tangkainya. Jadi ini kan batang dan ini adalah rantingnya atau tangkainya. Di setiap tangkainya ini hanya ada satu helai daun. Kenapa satu helai? Ya, karena namanya juga tunggal. Contohnya apa? Banyak contohnya tumbuhan yang memiliki satu helai daun. Contohnya ada daun mangga, jambu, pisang, dan lain-lain. Nah, berarti kalau struktur helai daun tunggal itu hanya memiliki satu helai daun pada setiap tangkainya, majemuk lawannya yaitu daun yang memiliki beberapa helai daun di setiap tangkainya. Jadi ketika ada batang dan di tangkainya ini akan tumbuh beberapa helai daun. Dan ini terkadang jumlahnya itu banyak. Makanya dikatakan struktur helai daunnya itu majemuk. Contohnya apa? Contohnya ada daun lamtoro, kelapa, putri malu, singkong, dan lain-lain. Jadi inilah macam-macam struktur helai daun berdasarkan struktur helai daunnya yaitu ada tunggal dan majemuk. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari penjelasan video kali ini adalah organ tumbuhan akar berfungsi untuk menyerap nutrisi dan unsur hara. Organ tumbuhan batang berfungsi untuk menopang tumbuhan dan menyalurkan unsur hara. Organ tumbuhan daun berfungsi untuk melakukan fotosintesis, sedangkan untuk organ tumbuhan pada bunga, buah, dan organ tumbuhan
biji ini akan dijelaskan pada video pelajaran organ tumbuhan part 2 selanjutnya. Jadi, silakan disimak, fokus kepada organ tumbuhan akar, batang, dan daun. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Jangan lupa dukung terus channel Biosains dengan cara menekan tombol like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, serta subscribe channel YouTube Biosains agar channel ini terus berkembang menjadi lebih baik ke depannya. Sekian, terima kasih.